Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita pada kesempatan kali ini merupakan sambungan, merupakan kelanjutan dari dua video yang sebelumnya, yang mana pada video yang kali ini juga merupakan satu pembahasan penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan bagaimanakah hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggapan tentang perlombaan dan juga pertandingan. Sudah kita bahas dan kita simak bersama pada dua video yang sebelumnya bahwa perlombaan atau pertandingan itu menjadi boleh ketika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ketika perlombaan atau pertandingan itu merupakan satu kegiatan yang mengasah skill, mengembangkan kemampuan bakat dari para peserta, yang mana skill dan bakat peserta itu memiliki manfaat, bisa berpotensi untuk memiliki andil di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat yang pertama supaya perlombaan itu bisa dihukumi sunnah dan mendapatkan pahala bagi pelaku dan juga para panitianya. Yang berikutnya kemudian, satu perlombaan ini menjadi boleh, satu pertandingan itu menjadi halal untuk dilaksanakan ketika tidak ada bentuk qimar di dalamnya, tidak ada bentuk akad perjudian di dalamnya. Sehingga ketika satu perlombaan, ketika satu pertandingan yang kemudian dalam lomba atau pertandingan itu terjadi akad qimar, yaitu dalam pengadaan hadiahnya, maka perlombaan dan pertandingan ini menjadi tidak boleh karena di situ ada unsur perjudiannya. Supaya bisa terlepas dari bentuk perjudian tersebut, perlu adanya beberapa solusi. Yang kemudian salah satu solusi yaitu dengan mengadakan muhallil. Yaitu ketika misalkan semua peserta yang mengikuti lomba, semua peserta yang mengikuti pertandingan sama-sama membayar, yang mana uang mereka dalam pembayaran, entah itu dalam pendaftaran atau mungkin registrasi, uang yang dibayarkan oleh para peserta ini dipakai untuk pengadaan hadiah. Entah itu hadiah untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Ketika mereka semua yang membayar ini lalu kemudian uangnya dipakai untuk pengadaan hadiah, yang kemudian hadiah itu hanya berhak kepada juara 1, 2, dan 3, maka itu yang kemudian menjadi qimar. Dan ini menjadi boleh ketika ada muhallil, ada satu pihak yang mengikuti perlombaan tersebut atau mengikuti pertandingan tersebut dengan tanpa mengeluarkan biaya bagi si muhallilnya. Si muhallil tidak ikut membayar. Jika sekiranya muhallil ini kemudian menang, maka muhallil inilah yang berhak untuk mengambil semua iuran, semua pembayaran dari peserta yang ada. Jika sekiranya muhallil ini yang kalah, dan yang menang itu adalah salah satu dari peserta-peserta yang membayar, maka uang mereka dikembalikan secara utuh, baik itu yang menjadi juara 1, 2, dan 3, atau mereka yang tidak menjadi juara. Hal ini kemudian juga disorot dan juga dibahas oleh salah seorang ulama di kalangan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau al-Imam As-Subki. Dalam masalah ini, al-Imam As-Subki di dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau memberikan satu pembahasan khusus tentang babul musabaqah wal munadhalah, yaitu beliau mengatakan as-sabqu fil khayli war ramyi idza kana minhuma lam yahilla illa bimuhallilin. Perlombaan atau pertandingan yang di situ misalkan alat yang digunakan dalam berlomba atau bertanding itu adalah kuda dan panah, jika sekiranya iwat atau pengadaan hadiah itu dari masing-masing peserta yang ada, lam yahilla, maka itu hukumnya menjadi tidak halal karena itu akan menjadi akad qimar illa bimuhallilin,
kecuali jika ada pihak ketiga yang sama-sama ikut dalam perlombaan, yang sama-sama ikut di dalam pertandingan, yang mana muhalil ini tidak ikut mengeluarkan biaya dan dia berhak untuk mendapatkan semua yang telah dibayarkan oleh para peserta yang lain ketika si muhalil ini menjadi pemenangnya. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa ketika muhalil ini kalah, sekaligus juga dengan para peserta yang ada tidak mendapatkan apa-apa ketika salah satu di antara mereka itu yang menang. Beliau melanjutkan, hadzal ma'rufu fil madzahibil arba'ah wa ghairihim. Ini merupakan satu rumusan hukum yang ma'ruf, suatu rumusan hukum yang sudah dikenal lama fil madzahibil arba'ah wa ghairihim, di dalam mazhab yang empat, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihim, dan juga mazhab-mazhab yang lainnya selain dari mazhab yang empat, seperti mazhab-mazhabnya Sufyan bin Uyainah, mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, mazhabnya Sa'id bin Laits, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian beliau memberikan keterangan seperti ini, wabtada'a Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Taimiyah membuat bid'ah dalam masalah ini. Seperti apakah kira-kira bid'ah yang dimunculkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah perlombaan ini? Faqala, beliau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, yahillu bila muhallilin. Perlombaan itu tetap halal walaupun tanpa ada muhallil. Artinya, ketika masing-masing peserta yang mengikuti satu perlombaan, masing-masing peserta yang mengikuti satu pertandingan, mereka semuanya sama-sama mengeluarkan biaya untuk pengadaan hadiah. Mereka semuanya sama-sama mengeluarkan uang yang kemudian uang mereka ini oleh panitia dipakai untuk pengadaan hadiah. Entah hadiah untuk juara 1, 2, dan 3, yang kemudian menurut madhab yang lain, menurut madhab kita, menurut madhab Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Hambali, ini semuanya dikatakan sebagai qimar. Menurut beliau, Ibnu Taimiyah mengatakan itu tetap halal dan itu tidak dianggap sebagai qimar, tidak dianggap sebagai judi menurut pandangannya Imam Ibnu Taimiyah, walaupun tanpa ada muhallil. Wastanada Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu halal walaupun itu sebenarnya model akadnya adalah judi. Beliau menyandarkan hal ini ila tad'ifi hadits Sufyan bin Husain. Beliau menganggap bahwa hadisnya Imam Sufyan bin Husain itu merupakan hadis yang dhaif ba'da tashihihi lahu. Padahal di waktu-waktu sebelumnya Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadisnya Imam Sufyan bin Husain itu merupakan hadis yang sahih. Namun ketika beliau membahas tentang masalah perlombaan, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Yang mana hadis itu berisi tentang kriteria harusnya ada muhallil dalam suatu perlombaan ketika masing-masing peserta sama-sama membayar. Wa nahnu naqul, sedangkan kami, katanya Imam Subki, menyatakan hadisu Sufyan bin Husain jayyidun. Hadisnya Imam Sufyan bin Husain itu merupakan hadis yang sahih, hadis yang bisa dipakai untuk hujjah dalam masalah hukum-hukum syariat. Walau lam yathbut, seandainya saja hadisnya Imam Sufyan bin Husain ini merupakan hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, la yadurru, maka ini tidak menjadikan masalah tentang boleh atau tidaknya melakukan perjudian, boleh atau tidaknya melakukan akad qimar dalam perlombaan atau pertandingan. Alasannya, li'anna tahrima, karena keharaman dalam masalah akad qimar, keharaman dalam masalah akad perjudian yang terjadi pada perlombaan atau pertandingan sebagaimana yang telah kita bahas pada 2 video yang sebelumnya, mustanadun ila annahu qimarun. Pertama, karena memang itu adalah akad qimar. Sedangkan akad qimar atau akad perjudian itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in nuzi'a fi annahu qimarun, seandainya saja masih dipertentangkan tentang akad yang seperti itu dianggap sebagai qimar, akad yang seperti itu dianggap sebagai perlombaan. Seandainya ada pihak lain yang mempertentangkan masalah ini bahwa ini sebenarnya bisa jadi bukan qimar, ya, fanahnu naqulu, maka kami, katanya Mas Beki, akan mengatakan innal asla fil amwali at-tahrim,
bahwa hukum asal dalam masalah hartanya sesama manusia, hukum asal dalam harta semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, at-tahrimu, hukumnya adalah haram. Maksudnya, ketika ada perpindahan satu hak kepada pihak yang lain, hukum asal perpindahan hak seperti ini, hukumnya awal mulanya adalah tidak boleh. Kecuali jika ada dalil-dalil yang membolehkannya, ada dalil-dalil yang menghalalkannya, maka perpindahan hak atau perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain menjadi boleh ketika ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka hukum perpindahan harta kepada tangan yang lain, hukum perpindahan hak dari satu tangan ke tangan yang lain, hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyabdakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Bahwasannya sesungguhnya darah-darah kalian, atau istilahnya adalah nyawa-nyawa kalian, wa amwalakum, begitu juga dengan harta-harta di antara kalian semuanya, wa a'radakum, dan juga kehormatan di antara kalian semuanya, haramun alaikum, itu adalah haram bagi kalian semuanya. Ini menjadi dasar, ini menjadi dalil tentang kaidah bahwa harta di antara kita semuanya ketika itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu pihak kepada pihak yang lain, hukum asalnya adalah haram kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Maka famanid da'a tahlila syai'in minha fahuwal mutolabu bidalil. Jika sekiranya ada pihak yang menghalalkan perpindahan harta kepada tangan yang lain, dari satu pihak ke pihak yang lain, maka disitulah yang kemudian, atau pihak inilah yang kemudian dituntut adanya dalil manakah yang membolehkannya. Jika sekiranya dalam hal ini Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa akad qimar itu boleh dalam perlombaan, yang tidak boleh itu adalah qimar yang murni, yaitu perjudian yang memang murni dia itu pelaku judi, bukan dalam gambaran perlombaan atau dalam gambaran pertandingan, maka justru Imam Ibnu Taimiyah lah yang harus mendatangkan dalil manakah kira-kira dalil yang membolehkan perlombaan atau pertandingan yang kemudian di dalamnya terjadi qimar, itu yang membolehkan mana dalilnya. Ini yang kemudian diminta oleh Imam Subki, yang kemudian ini menjadi satu iktirad, satu bantahan kepada pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang membolehkan qimar di dalam perlombaan atau qimar di dalam pertandingan. Imam Subki melanjutkan keterangannya, wa hadza umdatun jayyidun fi hadzal bahsi wa ma asbahahu. Ini merupakan satu dasar, satu pegangan yang bagus sekali, yang kuat sekali, dalil atau hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan fi hadzal bahsi wa ma asbahahu, dalam pembahasan ini atau pembahasan-pembahasan yang serupa. Artinya, ketika terjadi perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain, hukum asalnya memang haram kecuali jika kemudian ada dalil yang membolehkannya. Fi kulli man idda'a hilla malin, dan ini merupakan satu dalil, satu dasar ketika ada pihak yang menghalalkannya, artinya dalam masalah harta ini berpindah ada halalnya, maka disitulah kemudian perlu adanya dalil. Wa ma kharaja min hadzal hadithi bidalilin fahuwa makhsusun. Ketika memang ada dalil yang menghalalkannya tentang perpindahan harta atau perpindahan hak kepada pihak yang lain, ada dalil yang menghalalkannya, fahuwa makhsusun, maka ini merupakan dalil yang mengkhususkan tindakan-tindakan tersebut. Dalil itulah yang kemudian menjadi landasan boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, hanya pada kegiatan itu saja. Wa yabqa fi ma'adahu ala muqtadal umum. Sedangkan tindakan yang tidak ada dalilnya tetap kembali pada hukum asasnya, yaitu yang mengatakan tidak boleh. Dan kemudian beliau mengingatkan lagi, la yanfa'u fi daf'i hadza qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'ah. Yang mana ketentuan ini, ketentuan yang mana al-aslu fil amwali at-tahrim, ketentuan bahwa hukum asas, hukum dasar tentang perpindahan harta, perpindahan hak kepada tangan yang lain, hukum asalnya adalah haram.
itu tidak bisa terbantahkan dengan adanya dalil dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ketika Allah taala menghalalkan tentang yang namanya jual beli, yang mana dalam ketentuan jual beli itu, jika sekiranya menurut salah satu qaul yang menyatakan bahwa bai' mu'atoh atau jual beli yang tidak ada sigotnya, selama mereka semuanya menganggap ini boleh-boleh saja, menganggap ini adalah bai' yang dihalalkan, padahal di situ terjadi perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya tanpa adanya pertentangan, yang mana mereka semuanya itu sama-sama ridho walaupun tanpa ada lafadznya, itu menjadi boleh, maka dalil ini tidak bisa digunakan dalam pembolehan qimar, pembolehan akad judi yang terjadi pada perlombaan atau pertandingan, dengan alasan li'anna hadza laisa bibay'in, karena yang kita bahas pada momen-momen seperti sekarang ini, yang kita bahas pada sesi-sesi seperti ini bukanlah akad jual beli, namun di situ adalah akad hadiah yang diambil dari pembayaran atau pemungutan biaya dari masing-masing peserta yang mengikuti perlombaan atau pertandingan. Wala taqriro annal asla fil muawadati al-ibahah, dan tidak bisa disetujui bahwa hukum asal dari muawadah, hukum asal tentang adanya perpindahan hak atau perpindahan harta ini adalah hukumnya adalah halal, hukumnya adalah mubah. Bal hadza aslun fi tahrimi kulli malin hatta yatahaqqaqa sababun yadullu syar'u ala ibahatih. Bahwa hukum asal ini tetap bahwa keharaman dalam perpindahan harta itu terus berlangsung, keharaman dalam pemindahan hak itu terus berlangsung sampai adanya dalil yang membolehkannya, adanya dalil yang menghalalkannya. Au ibahatul i'tiyadi fihi wa mahma syakakna fal matlubu bid-dalili mudda'il ibahah la mudda'it tahrim. Ketika kita ragu-ragu apakah memang benar ini qimar atau akad qimar dalam perlombaan atau pertandingan itu halal atau haram, ya, maka justru yang harus memunculkan dalil tentang kebolehan qimar di dalam perlombaan atau pertandingan adalah mereka yang mengatakan hukumnya adalah halal. Manakah dalilnya? Bukan kelompok atau pihak yang menyatakan haram yang kemudian harus mendatangkan dalil. Karena apa? Karena memang pihak yang menyatakan qimar, perjudian dalam perlombaan atau pertandingan yang menyatakan hukumnya haram, ya, itu sudah ada dalilnya, yaitu al-aslu fil amwal at-tahrim. Sehingga pihak yang mengatakan halal lah yang harus mendatangkan dalil tentang kehalalan tersebut. Pihak yang mengatakan halal lah yang harus mendatangkan dalil tentang kebolehan akad judi di dalam perlombaan atau pertandingan. Ini merupakan pembahasan yang lebih mendalam yang masih berkaitan dengan dua video yang sebelumnya, bahwa bagaimanapun juga yang namanya akad qimar atau akad perjudian yang terjadi di dalam perlombaan atau pertandingan itu semuanya memang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi kita semuanya umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, umat yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penting untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Supaya apa? Supaya tindakan-tindakan kita tidak sampai lepas dari hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan kita terjerembab pada apa yang diinginkan oleh setan, apa yang diinginkan oleh iblis kepada kita semuanya, yaitu munculnya permusuhan, munculnya persengketaan di dalam sesama manusia. Inilah kiranya pembahasan tambahan yang penting untuk kita simak dan penting untuk kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Imam Subki di dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau, yaitu dalam Fatwa As-Subki, yang keharapannya kita semuanya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan kegamblangan, mendapatkan tambahan ilmu dan informasi dari perkataan dan ulasan-ulasan para ulama-ulama terdahulu. Harapannya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari para guru-guru kita semuanya dan juga dari para ulama-ulama terdahulu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan senyuman indah dari kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.